Zaman dulu, kata-kata itu sering kita ucapkan apabila kita melihat burung gagak singgah di rumah atau di pohon-pohon di sekitar tempat tinggal kita. Katanya, itu mantra untuk mengusir si burung gagak agar segera pergi menjauh. Entah siapa pengarang kalimat mantra itu, tapi yang jelas, kata-kata itu sering diucapkan oleh orang zaman dulu bila melihat si burung gagak. Kepercayaan masyarakat zaman dulu, kehadiran burung gagak dianggap membawa sial. Mungkin karena burung itu yang hobi makan bangkai, entah itu bangkai hewan ataupun bangkai manusia, sehingga masyarakat zaman dulu tidak menyukai yang namanya burung gagak. Langsung saja, sebut saja namanya Panji. Panji ini sudah lama hidup dalam kemiskinan dan rupanya dia sudah bosan dengan kemiskinan itu. Hingga dia berusaha untuk mencari kekayaan dengan jalan pintas. Dia pergi ke daerah Jawa Tengah untuk mencari ilmu pesugihan dengan mendatangi seorang dukun sakti. Setelah bertemu dengan sang dukun, Panji pun menceritakan maksud dan tujuannya yang ingin mengubah nasib. Lalu sang dukun pun menyuruh Panji untuk mencari burung gagak hitam, minyak misik, dan kemenyan. Setelah persyaratan yang diminta dukun tersedia, si burung gagak pun disembelih tentu saja sambil dibacakan mantra oleh sang dukun. Setelah itu, burung gagak pun dipotong kecil-kecil. Lalu sang dukun pun bertanya pada Panji, "Emang berapa uang yang kamu butuhkan, nak?" "Saya butuh 10 miliar, Mbah, buat bayar hutang." "Kalau begitu, kamu buatkan 10 tusuk sate dan jual 1 tusuk harga 1 miliar kepada makhluk gaib tersebut. Paham?" Dengan penuh semangat, Panji pun membuat 10 tusuk sate dan begitu malam, tepat pada malam Jumat, Mbah Dukun pun mengajak Panji pergi ke sebuah hutan angker, yang katanya di hutan itu tempat berkumpulnya para makhluk demit yang dipimpin oleh Dewi Lanjar dari alam gaib. Setelah menunjukkan lokasinya, sang dukun pun pergi meninggalkan Panji sendirian. Karena sang dukun hanya memberitahukan cara-caranya berjualan, sedang untuk kelanjutannya Panji lah yang harus berusaha sendiri tanpa dibantu oleh sang dukun. Setelah malam beranjak larut, Panji pun mulai mempersiapkan alat-alatnya. Mula-mula dia membuat bara dari kayu arang dan setelah itu barulah Panji membakar satenya. Setelah daging sate setengah matang, Panji pun mengolesi daging itu dengan minyak misik dan kembali menaruhnya di atas bara sambil berteriak, "Sate! Sate gagak hitam!" Panji terus berteriak untuk menjajakan dagangannya. Setelah beberapa menit kemudian, Panji pun tersenyum karena melihat sosok mirip manusia mendekatinya. Dalam hati Panji berpikir, tentu makhluk ini adalah calon pembelinya. Hati yang semula girang akan kedatangan calon pembeli itu mendadak terkejut karena setelah melihat dengan jelas, ternyata makhluk yang mendekatinya adalah setan buntung yang tubuhnya hanya sebatas pusar saja. Hampir saja Panji lari karena takut. Tapi karena hatinya sudah bulat untuk mencari kekayaan, dia pun tetap diam di tempat. Tapi ketika makhluk itu sudah semakin dekat dan tinggal beberapa meter darinya, mendadak setan itu terpental jauh sambil menjerit keras dan hilang dari pandangan. Tentu saja hal itu membuat Panji heran. Kenapa dan ada apa ini?
Setelah setan buntung itu pergi, tidak lama kemudian muncul lagi makhluk lainnya menyerupai manusia tapi wajahnya sungguh menyeramkan. Matanya merah dan mulutnya bertaring. Rupanya makhluk itu pun tertarik dengan sate gagak yang dijual oleh Panji. Tapi ketika jaraknya sudah dekat, lagi-lagi makhluk itu pun mengerang kesakitan. Entah kenapa, sepertinya makhluk itu susah sekali mendekati Panji. Sampai akhirnya makhluk itu pun berbalik arah dan pergi. Panji pun jadi kecewa karena dua makhluk yang mendekati dirinya tidak jadi membeli sate dagangannya. Namun, karena niat dalam hati sudah mantap untuk mencari kekayaan dengan jalan pintas, Panji pun kembali meneriakkan dagangannya. Tiba-tiba, semak belukar yang ada di depan Panji terlihat bergoyang. Beberapa batang pohon kecil terlihat tumbang seperti ada makhluk lain yang sedang menuju ke arahnya. Namun, Panji tidak melihat apa-apa sampai akhirnya ketika ia melihat ke bawah. Jantung Panji berdegup kencang karena tiba-tiba buaya besar sudah ada di hadapannya dengan mulut menganga seolah-olah ingin menerkam Panji hidup-hidup. Panji pun jadi gemetar. Namun dia sudah pasrah untuk menerima nasib buruk yang akan menimpanya. Tapi anehnya, si buaya itu hanya membuka mulutnya yang lebar tanpa berani mendekati Panji sampai akhirnya Panji kembali dibuat terkejut karena tiba-tiba buaya itu menghilang. Sudah 3 makhluk yang mendekati dirinya, tapi tidak ada satupun yang membeli sate dagangannya sehingga membuat Panji pesimis sate dagangannya akan terjual. Setelah buaya itu pergi, Panji pun kembali meneriakkan dagangannya meski dalam hati sudah ada keraguan. Hampir 1 malam Panji berjualan sate gagak di tempat angker itu namun tidak ada satu tusuk pun satenya yang terjual. Sampai akhirnya ketika fajar menyingsing, Panji pun pergi meninggalkan tempat itu dengan penuh kekecewaan. Panji kembali menemui sang dukun dan menceritakan pengalamannya. Sang dukun pun merasa heran karena biasanya setiap kali ada orang yang berjualan sate gagak di tempat itu, selalu laku terjual. Tapi kenapa ketika Panji yang berjualan, justru malah tidak laku? Dukun itu pun bertanya. Sebenarnya apa yang kamu lakukan semalam sehingga para makhluk gaib itu tidak ada yang membeli satemu? Saya semalam benar-benar takut, Mbak. Setiap ada makhluk yang mendekatiku, dengan sebisaku aku membaca doa dan ayat-ayat suci Al-Quran yang aku ingat, Mbak. Oh, pantas saja para makhluk itu tidak membeli sate daganganmu, karena dalam hatimu selalu berdoa dan menyebut nama Tuhan. Aku lupa memberitahumu, kalau tempat itu kamu jangan sekali-kali membaca ayat suci. Masih untung yang datang bukan Dewi Lanjar. Kalau sampai dia yang datang, sudah pasti kamu akan dibunuhnya karena dianggap menantangnya. Bagaimana? Apa kamu masih ingin mencoba lagi di malam berikutnya? Tidak, Mbak. Saya kapok dan tidak mau mengulanginya lagi. Ya sudah. Makanya kalau ingin kaya, bekerjalah yang benar. Jangan pakai jalan pintas segala. Akhirnya Panji pun mengurungkan niatnya untuk mencari pesugihan dengan berjualan burung gagak hitam pada makhluk gaib. Dia pun mulai menyadari akan kekeliruannya. Karena untuk mencari kekayaan tidaklah harus meminta bantuan pada dukun dan makhluk gaib, melainkan dengan usaha yang keras dan giat bekerja. Yang terpenting, tidak lupa usaha itu diiringi doa yang baik karena itu adalah kunci menuju sukses.